Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama saya kembali Ibu Ratna Yusrinawati. Kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Nah, pertama kita akan membahas tentang organ reproduksi manusia. Organ reproduksi adalah organ yang digunakan dalam proses reproduksi manusia. Organ ini berperan penting untuk menghasilkan keturunan. Nah, organ reproduksi manusia tersendiri dibagi menjadi organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada wanita. Kematangan organ reproduksi laki-laki ditandai dengan mampu diproduksinya sperma. Selanjutnya, kita akan membahas organ-organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi yang pertama adalah penis. Penis adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran keluarnya sperma. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Selanjutnya, testis. Nah, testis inilah yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Epididymis. Epididymis merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Sedangkan vas deferens merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Uretra. Uretra merupakan saluran yang terdapat di dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Kelenjar pada sistem reproduksi laki-laki yang pertama ada kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, dan terakhir kita akan membahas tentang pembentukan sperma atau disebut dengan spermatogenesis. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki yang telah matang adalah mampu dihasilkannya air mani dari penis. Biasanya air mani tersebut keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Nah, inilah tahapan yang terjadi pada spermatogenesis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Berikut adalah gambar organ sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama, ovarium. Ovarium merupakan organ yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Yang kedua, tuba Fallopi atau oviduk. Tuba Fallopi merupakan saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan rahim. Nah, dalam tuba Fallopi ini terjadi proses pembuahan atau fertilisasi, yaitu tempat bertemunya sperma dan ovum. Infundibulum merupakan struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba Fallopi. Sedangkan rahim atau uterus merupakan tempat berkembangnya janin selama proses kehamilan. Selanjutnya, vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan rahim dengan lingkungan luar dan merupakan saluran sebagai tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi.
Serviks. Serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Selanjutnya, kita akan mencari tahu tentang oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan atau proses pembentukan ovum. Oogenesis ini terjadi di dalam ovarium. Nah, inilah tahapan-tahapan pada oogenesis. Siklus menstruasi. Kalian pasti sudah sering mendengar tentang menstruasi. Apakah itu menstruasi? Ya, betul sekali. Menstruasi adalah proses meluruhnya dinding rahim karena sel telur yang dihasilkan oleh wanita tidak dibuahi oleh sperma. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi lebih pendek ataupun bisa juga lebih panjang. Tahapan pada siklus menstruasi antara lain 1. Fase menstruasi. Ini terjadi antara hari ke-0 sampai dengan hari ke-6 atau ke-7. Tahap yang kedua adalah fase proliferasi. Fase proliferasi ini merupakan fase kembali menebalnya dinding rahim. Dan tahapan yang ketiga adalah fase sekretori. Pada fase sekretori ini, dinding rahim mulai tebal dan sel telur siap dibuahi oleh sperma. Apabila tidak terjadi pembuahan, maka dinding rahim ini akan luruh dan terjadilah menstruasi. Nah, yang terakhir, kita akan membahas tentang penyakit pada sistem reproduksi. Salah satu contoh penyakit sistem reproduksi adalah gonore. Gonore biasa disebut dengan kencing nanah, yang merupakan kelainan yang berasal dari bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ini ditularkan karena hubungan seks pada penderitanya. Yang kedua adalah sifilis atau dikenal dengan raja singa. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dengan gejala luka pada bagian masuknya bakteri tersebut ke dalam tubuh. Penyakit pada sistem reproduksi yang lain antara lain ada herpes simplex genitalis. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Virus ini menyerang bagian kulit genitalia luar, bagian vagina dan anus dengan ciri-ciri gejala gatal-gatal, kemerahan, dan pedih pada bagian kulit daerah kelamin. Selanjutnya, HIV atau AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang mengakibatkan sistem kekebalan atau imunitas tubuh manusia menurun. Gejala penyakit AIDS ini antara lain mudah lelah, berat badan menurun, diare terus-menerus, sesak nafas, dan batuk berkepanjangan. Nah, demikian sistem reproduksi yang telah kita pelajari kali ini. Terdapat lebih banyak lagi kelainan pada organ reproduksi manusia. Jadi, penting sekali bagi kita untuk menjaga kebersihan organ reproduksi agar terhindar dari penyakit. Nah, karena penyebab utama dari penyakit organ reproduksi manusia adalah kurangnya kebersihan dan gaya hidup yang buruk, maka dari itu kita harus menjaga gaya hidup yang sehat. Nah, terima kasih telah belajar bersama Ibu Ratna. Selamat belajar, tetap semangat belajar di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.